Halo Bedikers. Bagi kamu penikmat musik dangdut koplo, mungkin tak asing lagi dengan nama Novi Listiana. Pedangdut seksi asal Boyolali, Jawa Tengah ini kembali mencuri perhatian publik usai membagikan kisah perjalanan hijrahnya. Novi yang dulunya sering tampil dengan pakaian seksi di atas panggung, kemudian muncul dalam balutan busana yang tertutup dan mengenakan hijab. Ia juga tak lagi terlihat bernyanyi dari panggung ke panggung, melainkan sibuk mengolah tanah pertanian. Lantas bagaimana kisah perjalanan Novi selama ini? Dan bagaimana hidupnya kini? Mari kita bongkar. Novi Listiana lahir di Boyolali tahun 1997. Ia sudah aktif menjadi penyanyi dangdut sejak usia 17 tahun. Nama Novi Listiana pertama kali dikenal sebagai biduan dangdut yang mengenakan pakaian mini dan riasan tebal. Ia kerap diundang untuk menyanyi dari panggung ke panggung. Gelar pedangdut seksi asal Boyolali pun mulai melekat padanya. Sayangnya, profesi sebagai penyanyi dangdut membuat Novi dipandang miring oleh masyarakat sekitar. Para tetangga sering menuduh Novi bekerja dengan jalan yang tidak halal. Tuduhan-tuduhan ini mengarah ke Novi hanya karena pakaian yang dikenakan olehnya tampak seksi dan tak biasa bagi orang sekitar. Padahal, bagi Novi menjadi penyanyi merupakan pekerjaan yang halal. Ia berani menjamin bahwa tak ada pekerjaan sampingan lain selain hanya bernyanyi saat aktif bekerja sebagai pedangdut. Meski dengan pandangan yang kotor, Novi tetap mau berpetualang dari panggung ke panggung demi sesuap nasi. Hanya itu satu-satunya kemampuan yang ia miliki. Novi mengaku telah menghadapi pandangan miring masyarakat terhadap dirinya. Sebenarnya sudah sejak lama ia ingin berhenti bernyanyi. Namun sejauh ini belum ada pekerjaan lain yang bisa menghidupinya. Karir bernyanyi Novi Listiana mulai meredup dengan semakin berkurangnya tawaran bernyanyi. Hal ini juga diperparah dengan munculnya pandemi COVID-19 yang mengharuskan orang-orang untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Akibat tawaran menyanyi untuk Novi pun tak ada sama sekali selama beberapa tahun. Pada suatu waktu, Novi Listiana bertemu dengan seorang pria di sebuah manajemen hiburan dangdut. Yang awalnya hanya sekedar berkenalan, lama-kelamaan Novi merasa nyaman dengan pria ini. Mereka pun memutuskan untuk menikah dan mulai menjalani kehidupan berumah tangga. Novi diajari cara bercocok tanam sekaligus cara bagaimana agar hasil panennya laku di pasaran. Para cantik dan suara merdu mendukung Novi untuk berkarir di dunia hiburan sebagai penyanyi dangdut. Namun demi mencari nafkah guna bertahan hidup, Novi memutuskan untuk alih profesi menjadi petani. Novi juga mengubah penampilan yang dulunya berpakaian seksi, kini mantap menutup aurat untuk mengenakan jilbab. Dalam sebuah video yang dibagikan melalui akun TikTok-nya bernama @novilisti_novi, membagikan kisahnya selama pandemik yang mengaku kehilangan pekerjaannya, sehingga akhirnya banting setir menjadi seorang petani. Warganet yang telah menonton video ini mendukung keputusan Novi Listiana. Banyak juga mendoakan Novi agar lebih istiqomah dalam berpenampilan. Sama seperti ketika masih berpakaian seksi, penampilan Novi yang telah berhijrah kini pun turut menjadi sorotan. Selain doa-doa yang terus mengalir, beberapa warganet bahkan mengaku jatuh cinta dan ramai-ramai mengantri untuk membantu Novi mengangkut hasil panennya. Bermodal lahan yang tak sampai 1 hektar, Novi menanam brokoli dan lencang di atas bidang tanah ini. Tiap kali panen, bukan Novi yang mencari pedagang, tetapi pedaganglah yang mencari Novi. Kualitas hasil tanian yang dimiliki pertanian Novi menjadi magnet tersendiri bagi para pedagang sayur. Pendapatan Novi dari hasil taninya bisa menyentuh puluhan juta rupiah. Selain menyibukkan diri dengan bertani, Novi Listiana juga aktif di dunia maya. Ia kerap mengunggah video kegiatan sehari-harinya di TikTok. Konten-konten yang dibagikan Novi pun beragam, mulai dari bertani, beternak, kuliner, hingga perawatan tubuh. Novi juga aktif menggunakan media sosial Instagram. Melalui sebuah akun bernama @novilisti, ia kerap mengunggah foto dan video ketika tengah bekerja di ladang atau sawah. Novi bekerja dengan mengolah tanah atau membersihkan tanaman hama di area ladangnya. Mantan biduan ini juga tak ragu memangkul hasil panen di punggung seraya berjalan di antara areal kebun. Kehidupan Novi menjadi lebih baik dan semakin sukses sejak berprofesi sebagai petani. Kini ia juga menerima jasa endorse di tengah-tengah aktivitas bertaninya. Produk yang di-endorse Novi pun beragam, mulai dari produk fashion hingga produk kecantikan. Novi juga seringkali mendapat undangan sebagai pembicara di berbagai acara yang berkaitan dengan pertanian. Novi menjadi contoh dari seorang petani muda yang bisa meraih kesuksesan. Banjir pujian kepada Novi pun semakin deras.
Novi bahkan punya kanal YouTube pribadi bernama Novi Petani Happy. Kanal YouTube ini telah memiliki 548.000 subscriber. Mengutip dari situs penghitung pendapatan YouTube, socialblade.com, Novi bisa mendulang penghasilan sebesar 2,3 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 35 juta rupiah. Kini, Novi Listiana tinggal di sebuah rumah sederhana. Meski sederhana, Novi tinggal di daerah pegunungan dengan udara yang sejuk dan suasana yang asri. Beginilah pemandangan yang terlihat dari teras rumah Novi. Bagian depan rumah Novi Listiana memiliki teras dengan banyak tiang penyangga yang dilapisi keramik berwarna merah. Terlihat pula lahan kecil di depan rumahnya yang dimanfaatkan untuk menanam daun bawang. Bagian dalam rumah Novi terlihat cukup luas, berlantaikan semen dan memiliki banyak sekat. Novi masih menggunakan peralatan tradisional di dapur rumahnya. Alih-alih menggunakan kompor gas atau kompor listrik, Novi masih nyaman menggunakan tungku dan kayu untuk memasak makanan. Pada bagian belakang terdapat gudang yang telah dialihfungsikan menjadi tempat untuk menjemur pakaian. Di sini juga terdapat kamar mandi yang letaknya terpisah dari induk rumah. Kamar mandi yang dibangun dari batu bata ini terlihat sudah berlumut dan dilengkapi dengan sebuah pintu kayu. Setelah melalui lika-liku kehidupan, Novi mengajak para warganet untuk tidak takut pada perubahan dan tetap semangat dalam bekerja. Bagi Novi, meskipun dalam bekerja harus membuat dirinya kotor, namun jika dikerjakan dengan ikhlas, maka akan mendatangkan hasil yang baik dan halal. Kisah hidup Novi Listiana pun menjadi inspirasi bagi warganet yang ingin mengikuti jejaknya. Menurut kamu bagaimana, Pedikers?